Giliran kalau bahas kelemahan itu videonya rame. Nah kalau sekarang gue bakal sengaja nih bikin thumbnailnya kelebihan Expanded Cross. Kira-kira video ini bakal rame nggak ya? Expander Cross ya, nggak apa-apa ya dari teman-teman ya. Dari kemarin gue bahas Expander Cross, Expander Ultimate, test drive-nya juga sudah. Karena jujur gue penasaran ya, sebenarnya apa sih yang bikin gue kalau bahas Expander tuh selalu rame. Karena memang penjualan dari Januari ke Desember memang untuk mengalahkan Rasteris tuh memang agak susah. Karena memang sebenarnya beda segmen. Rasteris tuh RWD dan ini cuma dikalahin sama XL7 kalau nggak salah. Baru di bawahnya itu adalah Honda BR-V. Tapi setelah gue tes drive segala macam, menurut gue ya, ini suspensinya lebih nyaman, lebih kedap, speakernya juga lebih oke. Kalau kita ngomongin harganya terlalu pricey, nggak juga ya sebenarnya kalau hitung-hitungan ya. Terlepas dari kelemahan kelebihannya gitu loh. Memang depan tuh kayak di sini belum ada kayak sensor-sensor smart sand dan segala macam. Tapi orang Indonesia tuh yang harus diingat adalah kalau mau cari mobil tuh pertama tuh desainnya dulu. Orangnya tuh suka desainnya apa enggak. Makanya nggak heran kan, ada beberapa brand sebelah fiturnya tuh lengkap banget, tapi penjualannya kalah jauh sama ini kan. Looks dari tampak depan kayak gini, dan yang terbaru sekarang sudah dilengkapi dengan DRL. Jadi pada saat dipencet unlock, tuh DRL-nya nyala, jadi makin ganteng ya. Terus run view monitor sudah ada, dan lampunya tuh sudah LED, baik headlamp maupun fog lamp juga. Dan yang bedain sama Ultimate tuh grillnya beda. Terus kayak ornamen-ornamen chrome atau aksen chrome yang di headlamp itu beda. Ini lebih ke dark chrome, sedangkan yang Ultimate itu lebih ke kayak chrome. Ini udah chrome kan, itu udah chrome biasa gitu loh. Terus Ultimate juga sama-sama sih. Cuma bedanya kalau Ultimate tuh masih fog lampnya masih halogen biasa. Jadi kalau dari tampak depan kayak gini teman-teman gimana? Suka nggak sih sama modelnya? Coba dong kalian komen atau boleh sharing-sharing yang sudah pakai mobil ini. Nah dengan mesin 1500 cc tenaganya sebenarnya juga nggak gede-gede banget. Tenaganya sekitar 105 PS. Torsinya sekitar 141 Nm ya. Tapi dengan transmisi CVT sih menurut saya cukup halus, dan saya kemarin sudah test drive untuk yang Cross maupun Ultimate sih cukup oke gitu loh. Remnya sudah ABS juga, dan untuk yang Cross ini sudah dilengkapi dengan Active Yaw Control. Jadi kalau Active Yaw Control itu baru kalian bisa ngerasain pada saat kalian belok itu berasa kayak kalian dibantu untuk kayak pengereman sehingga lebih stabil pada saat ngerem. Ini juga sudah dicat rapi, sudah dapat peredam juga, air intake-nya juga cukup tinggi sih. Dan memang kalau untuk CVT itu kan memang banyak yang ngatain nggak kuat nanjak dan segala macam, tapi saya kemarin sudah buktikan itu cukup kuat nanjak. Dan kalau misalnya kalian merasa nggak kuat nanjak, kalian bisa pakai fitur yang DS-nya itu tadi, itu cukup lumayan kebantu sih. Jadi DS itu bisa dipakai pada saat nanjak maupun pas turun juga sih gitu loh. Coba deh, kalau kalian yang sudah pakai, saya pengen banget dengar sharing dari teman-teman. Mobil ini tuh sebenarnya tuh cukup lumayan panjang loh. Panjangnya tuh 4595. Jadi kalian harus siapin garasi tuh kalau ngecek. Bahkan kalau perlu coba deh bilang sama salesnya, Mbak boleh nggak bawa mobilnya buat tes garasi gitu loh. Ini karena ala-ala SUV tentunya ada side cladding bahan drop termasuk nyambung ke side skirt. Dia velgnya tuh matching silver sama grey. Yang cakram tuh cuma depan doang, belakang masih tromol. Ada run view monitor, terus ada lampu sen juga. Ini set body molding itu ada, ini aksennya tuh warna kayak silver gitu, dan di sini juga sudah dikasih stiker dop, roof railnya ada. Sedangkan kalau Ultimate tuh nggak ada ya. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, cuman yang unik adalah pada saat di sebelah sini, kalau teman-teman lihat ya, dia tuh nggak rata. Dia muat sekitar 45 liter. As always ya, saya sudah bawa meteran buat ngasih lihat teman-teman tuh ground clearance-nya tuh setinggi apa. Jadi barangkali ya mau ngecek ya, di daerah kalian tuh masih banyak lubang-lubang nggak segala macam nih, cukup hampir 30 cm. Tapi kalau misalkan di brosurnya sih dia klaimnya sekitar 220, karena di bagian dalam kan masih ada titik yang lebih rendah kan gitu loh. Jadi kalau dari tampak depan, samping, mobil ini mah nggak terlalu beda banyak dibandingin yang mobil konsepnya sih. Ya selera Indonesia banget lah. Nih teman-teman lihat ya. Pada saat dipencet unlock, lihat lampunya cakep ya, T-shape LED kan. Terus dia lebarnya sekitar 1750, tingginya juga 1750, antenanya itu sudah shark fin, ada spoiler, high mount stop lamp, defogger juga sudah ada, lampu plat nomor juga sudah LED. Nah ini ada untuk kamera mundurnya juga, ada emblem Expander Cross, dan tentunya desain bumper bawah itu beda banget sama si
Ultimate. Ini tuh gampangnya reflektornya tuh horizontal, sedangkan kalau Ultimate tuh dia vertikal gitu. Cuman sayangnya ban serepnya memang masih belum full size dengan keempat ban lainnya. Tapi ya namanya ban serep itu kan nggak bakal disering-sering pakai kan. Jadi kalau sudah ada bocor kan ganti ya, segera ganti balikin lagi gitu loh. Dan pada saat dibuka ini juga bisa dikontrol, dibuka dari sini. Bagasinya itu ada tempat penyimpanan tertutup kayak gini yang ada separatornya. Jadi kalian misalkan bisa buat nyimpen barang-barang yang berharga. Jadi biar nggak diintip dari luar. Dan kalau misalkan kalian mau dilipat juga jadinya rata seperti ini teman-teman. Pengen tahu nggak sih bagasinya itu kalau dilipat jadi ukurannya berapa? Tuh lebarnya. Ini hampir sekitar 108 cm. Jadi panjangnya sekitar 108. Dan kalau kita ngomongin tinggi, tuh sekitar 89 cm kurang lebih ya. 89 cm tingginya. Lebarnya sekitar hampir 104 cm. Jadi biar teman-teman ada gambaran seluas apa gitu. Di sini ini ada untuk tempat penyimpanan dongkrak. Tuh, dongkraknya jadi rapi. Kalau mobilku dongkraknya tuh ada di bawah jok gitu loh teman-teman. Ada tempat cup holder dan power outlet juga. Dan sekarang kalau misalkan kalian mau dibikin, oh yang setengah masih dipakai bagasi, ini bisa pakai buat duduk juga bisa banget. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Tias, saya sales counter dari Mitsubishi Dipo Pecenongan yang beralamatkan dealer di Jalan Pecenongan nomor 72, Gambir, Jakarta Pusat yang tepatnya ada di samping Hotel Retop. Ada promo bunga 0% dengan tenor 2 tahun, DP dimulai dari 10% dan ada tenor panjang sampai 8 tahun. Dia juga terima tukar tambah di merek apapun dengan harga yang terbaik dan diskon yang menarik. Untuk Bapak Ibu yang ingin pemesanan atau test drive bisa langsung hubungi Tias di 089637265541 atau bisa langsung janjian sama Tias di dealer Mitsubishi Pecenongan di Jakarta Pusat. Ditunggu, terima kasih. Saya tuh pas duduk sini tuh berasa kabinnya tuh lapang, beneran. Paling catatannya ini doang sih yang untuk adjusternya tuh, ya kalau saya sih tangan saya sampai, cuman kalau orangnya gede tangannya tuh nggak nyampe, jadi harus buka dulu untuk adjuster. Itu doang paling catatannya sih. Tapi kalau kayak tampilan jok, terus door trim itu sudah soft-touch termasuk sini. Jadi menambah kesan tuh mewah, lapang. Terus catatannya karena di sini tidak ada untuk tempat kacamata, memang tampilannya jadi clean. Kalian tuh bisa taruh di sebelah sini nih untuk tempat penyimpanan terbuka. Dan ini sun visornya juga nggak ada kaca, yang ada kaca cuma kiri doang. Spion dalam D-Night biasa, tapi untuk di kelasnya memang kayak gini. Tapi sebenarnya untuk D-Night itu kalian ada option, mungkin kalian bisa beli dashcam yang kayak punya gue itu, yang dari ada satu brand itu bisa tampilan jadi berfungsi jadi kaca spion maupun jadi dashcam kamera depan belakang. Tapi jarak kepala sih cukup oke. Terus kalau misalkan ada beberapa komplain dari teman-teman yang pilar A misalkan kegedean, kebantu karena Mitsubishi ini pinter. Jadi spionnya tuh dimundurin. Jadi di sini masih ada kayak kaca kecil dan di sini juga build quality cukup oke. Paling catatannya adalah airbagnya yang memang di kelasnya ini baru 2. Sedangkan kalau untuk di ada beberapa brand yang lain saingannya itu airbagnya itu ada yang 4, ada yang 6 kayak gitu sih. Tapi overall pada saat masuk sini sih kelasnya memang mewahnya tuh dapet sih gitu loh. Dan kayak misalnya setir ini juga pakai punya si Pajero, dan head unitnya juga bisa Apple CarPlay, Android Auto sih. Terus yang paling saya suka kayaknya tuh di kelasnya dia yang pertama nggak sih yang sudah pakai electric parking brake dan auto hold gitu. Ini dia kayak pertama di kelasnya deh. Ya saya suka dia ini sudah dilengkapi dengan Android Auto sama Apple CarPlay, meskipun masih pakai kabel, ya udahlah, yang penting tuh bisa gitu loh. Dengerin suaranya. Kalau mau nge-mute
pencet ini aja, pencet dan tahan. Tapi saya sudah tes waktu itu, bukan waktu itu, baru kemarin, yang cross sama ultimate sih speakernya cukup oke. Ya kalau dibandingin sama mobilku lebih oke. Kalau sama kayak Honda BR-V sama S11 ini lebih bagus lah menurut gue kayak gitu. Ya wajar lah, karena memang harganya kan memang beda gitu loh. Gitu sih paling kesan pesannya. Tampilannya seperti ini, untuk front view monitornya kayak gini. Ini doang yang sangat disayangkan sih gitu loh. Tapi ya nice to have aja, yang senang aja punya gitu loh ya kan. Kameranya nggak sebagus kayak mobil-mobil China, memang harusnya Mitsubishi bisa lebih bagus lagi gitu loh. Itu mungkin jadi PR. Dan saya putar-putar dia nggak ikutan belok. Tapi ya artinya cukup. Jadi kalau pas ngelihat untuk lihat sekitar sih cukup oke. Tampilan menu kayak gini, jam digital, ini menu Apple CarPlay-nya, Android Auto, semua member MM radio. Nah ini tampilan dari si YouTube. Nah kalau semua udah muncul kayak gini. Ini cenderung lebih sederhana banget sih gitu loh. Dan kalau teman-teman perhatiin, di sebelah sini ada subtouch, yang di sebelah sini ada finishingnya itu kayak wooden panel tapi warna-warna hitam. Dan ini subtouch semua. Dan di sini tuh ada kayak tempat penyimpanan terbuka. Ini port USB. Ini yang atas tuh untuk yang kalau sambung Apple CarPlay atau Android Auto-nya, portnya. Yang bawah untuk ngecas doang. Ini power outlet. Dan sudah support wireless charger. Yang agak unik, misalnya kalau kalian nggak mau pakai, mau naruh doang ya udah jadi tempat buat naruh handphone. Tapi kalau mau wireless chargernya bekerja harus dipencet tombol. Oke, jadi unik sih. Jadi nggak langsung kedetek itu. Misalkan kalian cuma mau naruh doang. Tuh, nyalakan. Dia ngecas. Harus kita pencet. Senang-senang aja sih saya. Dan di sini ada electric park brake, auto hold. Terus kayak di sini nih finishingnya tuh black glossy, jadi nambah kesan mewahnya juga dapat. Matic-nya tuh P untuk parkir ya, R mundur, N net, D dan L. L tuh ibarat kayak gigi 1, D tuh kayak gigi 1 sampai 4 kurang lebih kayak gitu kan. Dan di sini di tuas sini tuh ada kayak DS, itu kayak mode sportnya gitu loh. Dan ini ada kayak shift lock. Jadi teman-teman kalau misalkan mau parkir paralel, cabut aja kuncinya, matiin di P kan, pindahin kayak gini pakai anak kunci ini tadi. Ini sih cukup oke gitu loh. Dan di sini ada tempat cup holder dan ada konsol letaknya sebelah sini, warnanya tuh abu-abu kayak ini dan sudah subtouch. Tapi kalau teman-teman kayak misalkan pengen punya penyimpanan terbuka, bisa di sebelah sini. Dan sudah ada glove box-nya juga. Yang saya suka, dia setirnya itu sudah tilt teleskopik dan ini sudah pakai punya si Pajero. Jadi banyak banget yang bilang expander ini tuh kayak baby Pajero. Sudah ada cruise control, jadi kalian berkendara tuh nggak capek. Terus di sini ada kayak tombol-tombol voice command, ngangkat telepon. Terus ini kayak untuk volume dan segala macam, bukan volume sih dia. Ini kayak next station gitu loh. Volume tuh sebelah sini. Dan ini untuk kayak untuk pengaturan trip A trip B-nya. Ini untuk geser-geser gini. Tampilan untuk meter clusternya. Perlampuan maupun wiper belum ada otomatis sih, sayang banget ya. Dan di sebelah kanan ini sudah ada engine start stop. Terus pengaturan electric mirror dan untuk matiin traction control. Yang saya suka nih, meter clusternya tuh sudah full digital, tapi uniknya tuh nggak bergabung dengan yang kanan dan kiri. Kalau misalkan teman-teman bosan dengan tampilan yang gini-gini aja, tuh tinggal pencet aja tampilannya. Tuh tampilannya kalian bisa rubah. Saya pengen tipe 2 Mas Teguh. Udah tuh. Berubah deh. Nggak suka juga, pencet lagi. Kalian bisa rubah lagi tampilannya mau tipe 3 deh Mas Teguh. Pencet aja teman-teman. Tuh. Berubah. Jadi sesuai yang teman-teman inginkan. Ini tampilannya kayak gini. Ini cocok buat kalian yang suka bosenan. Ada indikator eco juga. Dan uniknya pada saat saya injek rem tuh, animasi di mobilnya juga ikutan sih. Tapi saya senang sih tampilan meter cluster yang sudah full digital ini menambah kesan mobil ini tuh sangat terlihat modern dan futuristik. Meskipun ya belum dilengkapi dengan fitur Smart Sense lengkap. Bukaan pintunya sekitar 105 cm. Kayaknya sih memang nggak selebar kayak XL7 tapi cukup lebar. 105 tuh ya, cukup lebar. Di sini tuh ada child lock. Jadi kalau ini dipencet ke sini itu nggak bisa dibuka dari dalam teman-teman, jadi buat keamanan ya, jadi biar anak-anak tuh nggak sembarangan masuk. Terus sudah subtouch, tempat cup holder juga cukup banyak, ada 3. Dan teman-teman lihat deh, pada saat saya masuk ke baris kedua sini, ini tuh posisi menyetir saya, ini cukup menyangga sempurna. Ada seat back pocket, kakinya juga cukup lapang. Di sini tuh ada port USB Type C. Ini looksnya tuh rapi banget lah. Ini seat back pocket juga sebelah kiri sini ada. AC-nya double blower. Makanya tadi saya bilang orang Indonesia tuh yang dicari tuh mobil pertama desainnya dulu ganteng, kabinnya tuh luas nggak gitu kan, bisa muat 3 baris atau berapa ya, 7 orang berarti, 1 2 3 4 5 6 7
7 orang. Ada hand grip kiri kanan, ini sudah rapi semua. Dan kalau misalkan even duduk baris tengah kedua, lebih nyaman jelas dibandingin rasku sih, memang lebih nyaman. Tapi kalau gue pribadi, ya paling nyaman duduk di sebelah sini sih. Dan ini bisa beralih fungsi jadi armrest, ada tempat cup holdernya. Gitu, makanya headrestnya cuma ada 2 gitu ya. Dan untuk masuk ke baris ketiganya juga mudah nggak ya? Kita coba lipat, tuh cukup mudah. Masuk ke baris ketiganya. Nah, ini saya buka ya, jadi biar teman-teman tuh bisa lihat. Nih. Ini dibikin paling rebah, ini dibikin paling tegak. Jadi kalau lebih tegak tuh kayak gini. Nih. Ada headrestnya juga. Tuh. Lebih nyaman dibandingin rasku, memang lebih nyaman. Terus kalau dibandingin yang terakhir, aku barusan review duduk itu adalah di M6. Ini lebih oke ya Dit ya. Tuh, ini masih ada 5 ruas jari, ada hand grip kiri kanan juga, ada tempat cup holder, power outlet. Cukup oke sih. Jadi kalau misalkan ditanya Mas Teguh, apa sih sebenarnya bikin Xpander Cross ini laku? Pertama adalah desain dulu nih. Desain tuh kunci. Desain adalah kunci. Desain itu ganteng. Terus mungkin dibandingin sama yang mobil konsepnya dulu tuh hampir sama persis. Terus juga konsepnya kan ala-ala macho gitu kan, macho futuristik. Ground clearance-nya tinggi, 3 baris. Joknya kulit. Dan sangat modifiable sih kayak gitu. Itu balik lagi. Dan Mitsubishi kan juga brandnya juga udah lama juga sih. Itu mungkin jadi salah satu pertimbangan. Sehingga kalau misalkan kita ngomongin jual beli kembali, resale value juga masih bagus. Karena kalau kalian boleh cek deh coba diskonnya berapa. Diskonnya itu nggak segede brand-brandan yang kayak suka obral harga. Jadi kayak ini tuh harganya tuh kayak manteng aja segitu. Itu yang bikin trust dari konsumen tuh ada terus gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Gimana kalau menurut teman-teman? Boleh dong sharing di kolom komentar. Jadi Mbak Tias kasih alasan kenapa Bapak Ibu atau yang lagi nonton video ini harus ambil Xpander Cross. Nah, Pas Teguh bisa lihat desainnya aja sudah elegan dan lampunya juga sudah LED, kabinnya juga sudah luas dan remnya aja sudah elektrik. Ya, jadi kalau misalkan orang Indonesia nih yang saya pelajarin ya, kalau cari mobil tuh pertama tuh desainnya harus ganteng dulu. Betul. Itu dulu. Terus 3 baris. Oh, betul. Iya kan, cari yang lapang kan. Terus ini kan ala-ala SUV ya, jadi dia ground clearance-nya cukup tinggi dan sudah dilengkapi dengan radar view monitor sama sudah ada DRL. Jadi saya nggak tahu nih kenapa kalau saya bikin Xpander Cross selalu rame terus Mbak gitu loh. Dan terlepas dari kelemahan kelebihan meskipun ini belum ada smart sense dan segala macam, ya mungkin nanti next ke depannya itu bakal ada. Jadi balik lagi pesan saya cuma satu buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil, itu langkah pertama tuh harus apa nih Mbak? Harus datang ke dealer Mitsubishi Dipo Pecenongan. Di sini kita bisa lihat unitnya dan bisa juga test drive, bisa hubungi Tias langsung di 089637265541. Yes, dan nanti saya juga bakalan hadir di acara IMS. Next juga kalau teman-teman nih pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Nanti kalau misalkan mau nanya-nanya harga, langsung saja sama Mbak Tias, nomor handphonenya nanti saya taruh di layar. Kalau nggak, pin komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.